Elkan Bagot semakin bersinar dengan aksi gemilang di Blajpool FC. Statistik luar biasa sang bek muda mencuri perhatian. Tapi akankah Patrick Kluivert berani memberi kejutan besar dengan memanggilnya kembali untuk mengisi lini pertahanan timnas Indonesia yang kini membutuhkan sosok tangguh seperti dirinya? Mari kita temukan jawabannya di sini. Gerald van den Burg resmi gabung ke staf pelatih timnas Indonesia. Ex-bintang Belanda dengan segudang prestasi ini siap emban 3 misi berat. Bawa Garuda Muda pertahankan emas SEA Games, lolos ke Olimpiade 2028, dan perkuat mentalitas juara bersama Patrick Kluivert di timnas senior. Kevin Dix resmi teken kontrak fantastis dengan Borussia Mönchengladbach hingga 2030. Pemain Indonesia pertama di Bundesliga ini siap menggebrak Liga Jerman dengan status bebas transfer usai tinggalkan FC Copenhagen. Lalu pertanyaannya, apakah ia bisa menjadi pemimpin baru dan ukir sejarah emas di klub legendaris ini? Jawabannya, ya tentu bisa. Mark Klok berharap dapat berduet dengan Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia untuk menciptakan kombinasi yang mengerikan. Namun, ada tantangan berat menanti mereka. Akankah keduanya bisa bersatu di lini tengah tanpa mengorbankan peran masing-masing? Patrick Kluivert harus menemukan solusi jitu untuk terobosan besar ini. Jens Raven absen di laga perdana, ini yang terjadi di balik keputusan pelatih timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia melawan Yordania tanpa kehadiran Jens Raven di lini depan. Kenapa pelatih Indra Syafri memilih untuk tidak memainkan striker andalan ini? Temukan alasan sebenarnya di balik keputusan besar ini dan bagaimana Jens dipersiapkan untuk pertandingan selanjutnya. Shin Tae-yong pergi, tapi ada sesuatu yang tertinggal di hati Indonesia. Inilah kisah penuh emosi dan penyesalan. Tak hanya pergi, Shin Tae-yong meninggalkan kenangan yang tak terlupakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang membuat perpisahan ini begitu penuh dengan perasaan yang mendalam? Ikuti perjalanan penuh haru dan penyesalan di balik perpisahan yang menyentuh hati ini. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Elkan Bagot semakin bersinar dengan aksi gemilang di Blajpool FC. Statistik luar biasa sang bek muda mencuri perhatian. Tapi akankah Patrick Kluivert berani memberi kejutan besar dengan memanggilnya kembali untuk mengisi lini pertahanan timnas Indonesia yang kini membutuhkan sosok tangguh seperti dirinya? Mari kita temukan jawabannya di sini. Apakah Elkan Bagot yang kini mulai rutin tampil di Blajpool FC akan kembali dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia? Sebuah peluang yang semakin terbuka lebar, terlebih timnas Indonesia akan segera menjalani laga pentingnya. Elkan Bagot kini tak lagi asing di starting line up Blajpool FC. Bek tangguh ini sudah bermain secara reguler dengan total 6 pertandingan yang telah dijalani di berbagai ajang musim 2024-2025 ini. Di pertandingan terbaru, Bagot tampil penuh saat Blajpool FC meraih kemenangan 3-1 atas Exeter City dalam lanjutan Liga Inggris kasta ketiga. Pada laga yang digelar di Stadion Exeter Sabtu 25 Januari 2025, Elkan Bagot menunjukkan performa luar biasa. Dia menjadi tembok kokoh di lini pertahanan, mencatatkan 1 intersepsi, 14 clearance, serta hanya melakukan 1 pelanggaran. Tak hanya bertahan, Bagot juga berkontribusi dalam serangan dengan mencatatkan akurasi umpan mencapai 84%, serta 1 tendangan ke gawang lawan. Dengan penampilan stabil dan rutin ini, apakah Elkan Bagot akan dipanggil kembali oleh Patrick Kluivert untuk bergabung dengan timnas Indonesia? Sepertinya peluang tersebut semakin besar.
Patrick Kluivert sendiri selalu menekankan pentingnya menit bermain bagi para pemain timnas Indonesia di klub. Ini berkaitan langsung dengan kebugaran serta kesiapan mereka untuk tampil maksimal di level internasional. Jika benar dipanggil, Elkan Bagot akan kembali mengenakan kostum Garuda setelah sekian lama absen. Terakhir kali ia membela timnas Indonesia adalah pada Januari 2024 saat ia tampil di Piala Asia 2023. Bagaimana menurut kalian? Apakah Elkan Bagot layak kembali ke timnas Indonesia? Ayo, berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Gerald van den Burg resmi gabung ke staf pelatih timnas Indonesia. Ex-bintang Belanda dengan segudang prestasi ini siap emban 3 misi berat. Bawa Garuda Muda pertahankan emas SEA Games, lolos ke Olimpiade 2028, dan perkuat mentalitas juara bersama Patrick Kluivert di timnas senior. PSSI akhirnya resmi mengumumkan bahwa Gerald van den Burg, mantan bintang sepak bola Belanda, kini bergabung dalam tim kepelatihan timnas Indonesia. Pelatih berusia 60 tahun ini akan memikul 3 tugas berat yang menantinya di skuad Garuda. Van den Burg akan menjadi pelatih timnas U23 Indonesia dengan tugas berat pertama yang langsung menantang. Tujuan utama adalah untuk membawa tim Garuda Muda mempertahankan medali emas di SEA Games dan memimpin mereka menuju kualifikasi Piala Asia U23 edisi 2026. Tugas ini tentu tidak mudah mengingat timnas U23 Indonesia telah menorehkan banyak prestasi gemilang dalam 2 tahun terakhir. Selain itu, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, telah memberikan tugas berat tambahan. Erick menargetkan agar timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2028 di Los Angeles, Amerika Serikat. Tentu saja target ini menambah beban di pundak Van den Burg, namun dengan pengalamannya yang luar biasa, siapa yang tahu apa yang bisa dicapai? Gerald van den Burg juga akan bertugas sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Ini adalah tugas ketiga yang akan ia emban, di mana ia akan bekerja bersama 2 asisten pelatih lainnya, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Dalam peran ini, Van den Burg diharapkan dapat memastikan bahwa program pembinaan timnas Indonesia berjalan dengan konsisten di setiap level kelompok usia. Erick Thohir mengungkapkan bahwa pengalaman luas Van den Burg di dunia sepak bola menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilihnya. Pengalamannya yang luas dalam sepak bola akan sangat bermanfaat bagi para pemain, ujar Erick. Ia berharap dengan pengalaman sebagai pemenang Liga Champions Eropa bersama PSV Eindhoven, Van den Burg dapat memberikan kontribusi besar bagi kesuksesan sepak bola Indonesia. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga memberikan pujian atas keputusan bergabungnya Van den Burg. Menurut Kluivert, kehadiran Van den Burg akan semakin memperkuat mentalitas juara skuad Garuda. Ia memiliki keterampilan, konsistensi, dan mentalitas juara. Kehadirannya melengkapi staf kami dengan sempurna, ujarnya. Dengan pengalaman luasnya sebagai pemain dan pelatih, Van den Burg diyakini akan membawa sepak bola Indonesia ke level berikutnya. Bekerja sama dengan rekan-rekan seperjuangan seperti Gerald sangat penting untuk mencapai visi bersama kami tentang kemajuan dan kesuksesan, tambah Kluivert. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Gerald van den Burg akan membawa perubahan besar untuk timnas Indonesia? Ayo, berikan pendapat kalian di kolom komentar. Kevin Dix resmi teken kontrak fantastis dengan Borussia Mönchengladbach hingga 2030. Pemain Indonesia pertama di Bundesliga ini siap menggebrak Liga Jerman dengan status bebas transfer usai tinggalkan FC Copenhagen. Lalu pertanyaannya, apakah ia bisa menjadi pemimpin baru dan ukir sejarah emas di klub legendaris ini?
Jawabannya, ya tentu bisa. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Kevin Dix dipastikan segera bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, dan dengan itu, dia akan mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama Indonesia yang bermain di Bundesliga, Liga Jerman yang terkenal itu. Informasi ini pertama kali disampaikan oleh jurnalis kenamaan asal Jerman, Florian Plettenberg. Dalam pengumumannya, Plettenberg menyebutkan bahwa kesepakatan antara Kevin Dix dan Borussia Mönchengladbach telah tercapai. Dix sudah menjalani tes medis dan siap bergabung dengan klub Jerman tersebut pada musim panas 2025. Yang lebih menarik lagi, Borussia Mönchengladbach memberikan kontrak jangka panjang kepada Kevin Dix yang akan bertahan hingga 2030. Kevin Dix akan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach di musim panas. Tulis Florian Plettenberg di akun media sosialnya dikutip pada Minggu. Tes medis selesai. Kontrak ditandatangani hingga 2030. Pengumuman segera lanjutnya. Meskipun kesepakatan dengan Borussia Mönchengladbach telah tercapai, Kevin Dix masih harus menyelesaikan musim 2024-2025 bersama FC Copenhagen terlebih dahulu. Setelah itu dia akan pindah ke Borussia Mönchengladbach dengan status bebas transfer, mengingat kontraknya dengan FC Copenhagen berakhir pada 30 Juni 2025. Bek tengah berusia 28 tahun itu akan menyelesaikan musim dengan FC Copenhagen dan kemudian pindah ke Borussia Mönchengladbach dengan status bebas transfer di musim panas. Dia adalah target utama mereka, ungkap Florian Plettenberg. Kesepakatan yang cerdas dari Roland Virkus dan timnya. Dix diharapkan segera menjadi pemimpin utama di musim mendatang, tambahnya. Kini seluruh mata tertuju pada perjalanan Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach. Sebagai pemain Indonesia pertama yang akan mentas di Bundesliga, tentu saja kiprahnya akan sangat dinantikan. Apakah Kevin Dix bisa mencetak prestasi gemilang di Liga Elit ini? Ayo, beri pendapat kalian di kolom komentar. Mark Klok berharap dapat berduet dengan Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia untuk menciptakan kombinasi yang mengerikan. Namun, ada tantangan berat menanti mereka. Akankah keduanya bisa bersatu di lini tengah tanpa mengorbankan peran masing-masing? Patrick Kluivert harus menemukan solusi jitu untuk terobosan besar ini. Mark Klok dan Tom Haye telah menjadi dua pemain tengah yang solid untuk timnas Indonesia. Klok yang telah mencatatkan 19 caps dan menyumbangkan 4 gol terakhir kali membela skuad Garuda pada awal Januari tahun lalu. Sementara itu, Tom Haye yang baru mengumpulkan 9 caps dan 2 gol juga tampil impresif dan menjadi andalan lini tengah Indonesia. Namun meski keduanya tampil apik di level klub, menggabungkan mereka di timnas Indonesia tentu bukanlah tugas yang mudah bagi pelatih. Keduanya bertugas sebagai gelandang bertahan, peran yang hampir serupa. Tapi tentu saja akan menjadi terobosan besar jika Patrick Kluivert bisa memanggil keduanya untuk bermain bersama di lapangan tengah, terutama dalam menghadapi tim-tim yang lebih kuat. Terkait kemungkinan ini, Tom Haye pun memberikan tanggapannya. Menurutnya menggabungkan mereka berdua di lapangan bisa jadi tantangan besar mengingat peran mereka yang mirip. Namun, Haye tidak menutup kemungkinan untuk bermain bersama Klok demi kepentingan timnas. Menurutku sejujurnya kami sedikit mungkin tipe yang sama. Tapi ya tentu saja bisa bersama di lapangan, saya tidak tahu peran apa lagi atau Anda Klok punya bakat terpendam. Ujar Tom Haye dalam wawancara dengan kanal YouTube The Haye Way. Seperti yang dilansir Bolasport.com. Dari sisi Mark Klok, dia pun masih menunggu kesempatan untuk bermain bersama Haye. Menurutnya, meski mereka memiliki peran yang hampir sama, mereka tetap bisa saling melengkapi di lapangan.
Mark percaya bahwa keduanya bisa menjadi duet yang solid di lini tengah untuk timnas Indonesia, apalagi jika itu untuk mencapai prestasi bersama. Kita mungkin sedikit sama saat di lapangan, tapi menurutku kita juga saling melengkapi dalam beberapa hal. Jadi menurut saya akan sangat menyenangkan untuk mencobanya, ungkap Klopp. Namun semua keputusan ini tentu saja ada di tangan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Saat ini masih ada pemain-pemain lain seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Nathan Chu Aon yang juga berkompetisi di posisi tersebut. Jadi, menurut kalian apakah Mark Klok dan Tom Haye bisa menjadi pasangan gelandang yang ideal untuk timnas Indonesia? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Jens Raven absen di laga perdana, ini yang terjadi di balik keputusan pelatih Timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia melawan Yordania tanpa kehadiran Jens Raven di lini depan. Kenapa pelatih Indra Syafri memilih untuk tidak memainkan striker andalan ini? Temukan alasan sebenarnya di balik keputusan besar ini dan bagaimana Jens dipersiapkan untuk pertandingan selanjutnya. Kabar absennya Jens Raven, striker andalan timnas U-Strip 20 Indonesia di laga perdana Mandiri U20 Challenge Series 2025 melawan Yordania menjadi sorotan. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Garuda Nusantara harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Yordania. Hasil ini menjadi awal yang kurang memuaskan bagi skuad asuhan Indra Syafri, terlebih mereka sedang mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia U20 2025. Ketiadaan Jens di lini depan terbukti membuat serangan Indonesia kurang menggigit sehingga gagal membalas gol dari Yordania. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, mengungkapkan bahwa kondisi Jens Raven sebenarnya sudah membaik. Setelah menjalani masa pemulihan intensif selama 2 pekan, striker Dordrecht U21 tersebut hampir sepenuhnya pulih dari cedera paha yang dialaminya. Dengan periode pemulihan yang diberikan oleh dokter yaitu selama 2 minggu, sebenarnya Jens per hari ini hampir 99%. Sudah oke, ujar Indra Syafri. Namun meskipun Jens hampir pulih total, tim pelatih memilih untuk mematuhi saran dokter agar pemain tersebut tidak langsung dipaksakan bermain. Tetapi kami patuh dengan komitmen dokter yang menyatakan minimal harus beristirahat selama 2 minggu, tambah pelatih berusia 61 tahun itu. Indra Syafri memastikan bahwa Jens Raven sedang dipersiapkan untuk kembali tampil di 2 laga uji coba berikutnya melawan Suriah dan India. Namun, Jens tidak akan langsung bermain penuh di pertandingan tersebut. Ia akan dimainkan secara bertahap agar dapat beradaptasi dengan kondisi lapangan tanpa memperparah cederanya. Dia akan kami coba secara bertahap. Nanti di pertandingan melawan Suriah kami akan tentukan berapa menit dia bermain, ujar Indra. Kehadiran Jens sangat dinantikan mengingat absennya dia di laga melawan Yordania membuat lini serang Garuda Nusantara kurang efektif. Tim pelatih berharap Jens dapat kembali memberikan kontribusi maksimal, terutama di Piala Asia U20 2025 mendatang. Setelah menyelesaikan 2 laga sisa di Mandiri U20 Challenge Series 2025, Indra Syafri dan tim pelatih akan menentukan 23 pemain yang bakal dibawa ke Piala Asia U20. Dengan begitu pertandingan melawan Suriah dan India menjadi ajang penting bagi para pemain untuk membuktikan diri. Bagaimana pendapat kalian tentang strategi Indra Syafri dalam menangani kondisi Jens Raven? Apakah Jens bisa kembali jadi tumpuan utama Garuda Nusantara di lini depan? Berikan komentar kalian di bawah ini. Shin Tae-yong pergi, tapi ada sesuatu yang tertinggal di hati Indonesia. Inilah kisah penuh emosi dan penyesalan.
Tak hanya pergi, Shin Tae-yong meninggalkan kenangan yang tak terlupakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang membuat perpisahan ini begitu penuh dengan perasaan yang mendalam? Ikuti perjalanan penuh haru dan penyesalan di balik perpisahan yang menyentuh hati ini. Perjalanan luar biasa Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia akhirnya mencapai akhir yang penuh perasaan. Dengan hati yang berat, pelatih asal Korea Selatan ini mengucapkan selamat tinggal kepada skuad Garuda, meninggalkan jejak kenangan yang tak terlupakan dan secuil rasa penyesalan. Pada Senin 6 Januari 2025, PSSI membuat keputusan yang mengejutkan memberhentikan Shin Tae-yong membuka lembaran baru untuk timnas, namun meninggalkan berbagai reaksi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Namun meski keputusan tersebut sudah final, perpisahan Shin tidak langsung terjadi begitu saja. Masih ada tugas yang harus diselesaikan sebelum ia kembali ke tanah kelahirannya, Korea Selatan. Pada 25 Januari 2025, Shin telah terbang menggunakan Korean Airlines pukul 21.50 waktu Indonesia Barat, meninggalkan Indonesia setelah 5 tahun yang penuh liku. Sebelum berangkat, Shin Tae-yong menyampaikan pesan perpisahan yang sangat emosional melalui video di Instagramnya. Di sana, ia terlihat bersama para asisten pelatihnya, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat Indonesia. Halo, saya Shin Tae-yong. Setelah 5 tahun, saya akan kembali ke Korea Selatan, ujarnya dengan suara yang sedikit bergetar. Terlebih lagi, Shin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama penggemar sepak bola yang tak pernah lelah mendukungnya. Namun di balik ucapan terima kasih yang tulus, rasa penyesalan jelas terlihat. Shin mengaku sangat berat untuk meninggalkan timnas Indonesia, terutama karena saat ini Garuda tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya sangat berterima kasih meskipun harus kembali dengan rasa sedikit menyesal, katanya. Saya mencintai Indonesia dan akan terus mencintainya. Shin juga tidak lupa menyampaikan harapan besar untuk masa depan timnas Indonesia. Ia berharap agar para pemain muda seperti Marcelino, Ferdinand, dan kawan-kawan dapat meraih prestasi yang lebih gemilang, bahkan lolos ke Piala Dunia 2026. Saya berharap para pemain Indonesia mendapatkan lebih banyak hal baik di masa depan. Dan saya berharap mereka bisa lolos ke Piala Dunia 2026 untuk tampil di panggung besar itu. Tuturnya penuh harapan. Meski berpisah, Shin memastikan dirinya tidak akan benar-benar meninggalkan Indonesia. Ia berjanji akan terus mendukung timnas Indonesia meskipun bolak-balik ke Korea Selatan. Meskipun saya akan bolak-balik antara Korea Selatan dan Indonesia, saya pasti akan selalu mendukung timnas Indonesia. Saya sangat berterima kasih, katanya dengan penuh haru. Di akhir video, Shin Tae-yong bersama staf pelatihnya juga menyampaikan permintaan maaf atas segala kesalahan yang mungkin terjadi selama masa kepemimpinannya. Mereka menegaskan bahwa setiap kenangan indah bersama timnas Indonesia akan selalu terpatri di hati mereka. Semua kenangan indah yang telah kita ukir bersama tak akan pernah kami lupakan, tulis pesan penutup yang menggugah hati. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih Indonesia. Kalian akan selalu menjadi bagian terbaik di hati kami. Bagaimana menurut Anda perpisahan Shin Tae-yong ini? Apakah ini akhir dari sebuah perjalanan indah atau justru awal dari tantangan baru bagi timnas Indonesia? Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Yuk bagikan komentar Anda di bawah.